Jadi ayahnya benar-benar pergi gitu aja. Terus kan di jalan hijrah yang baru dimulai ini kan, kalau sendirian tuh kayaknya berat banget. Kadang ada rasa pengen udah aja lah gitu ya seperti itu. Tapi kan kepikir lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anissa, ibu dari 2 anak. Salah satu anakku penghafal Al-Quran. Jim usianya saat ini 6,5 tahun. Untuk hafalannya sedang berproses di juz 13. Jim mulai hafalan itu di usia 2 tahun. Dimulai dari 1 ayat per hari, kemudian intensitasnya naik. Setelah terbiasa menjadi 3-5 ayat, kemudian 3 baris, naik ke 5 baris per hari. Kemudian untuk membaca Al-Qurannya di usia 3 tahun, dan usia 3,5 tahun itu sudah bisa membaca Al-Quran. Dan hatam pertama itu di usia 4 tahun ya. Sebenarnya kalau cita-cita itu sebelum punya anak ya, cuma kan tadi kembali ke basic kami ini kan umum, tidak ada lulusan pesantren seperti itu orang tuanya, jadi maju mundur awal-awalnya bisa nggak ya. Nah dari situ kami coba untuk perkenalkan dulu, tadi ya 1 hari 1 ayat sambil tidur siang, sambil tidur malam gitu, santai aja, alhamdulillahnya anaknya tertarik gitu. Alhamdulillahnya kalau menolak hafalan itu belum pernah, tapi biasanya nego. Jadi nawar, aku mau main dulu, aku mau baca buku dulu gitu ya. Nah itu it's okay, nggak apa-apa, jadi tetap kita ikutin dulu, dia maunya main atau baca buku dulu. Nanti setelah itu kita buat kesepakatan dulu sih sebelumnya, kalau kita baca buku atau main di 30 menit atau 1 jam gitu. Setelah itu kita menghafal atau kita murojaah ya. Ada waktu-waktu main sih, ada terselip, biasanya sih habis asar ke maghrib sih itu yang banyak waktunya ya. Ya, nonton YouTube, tapi memang di setting yang Islami juga ataupun yang bersifat edukasi aja sih. Jadi pernah satu waktu mau dikasih reward berupa nonton, jadi setelah hafalan nonton ya gitu. Baru jalan 3 hari, rencananya cobanya untuk 7 hari, baru 3 hari berjalan itu hafalannya udah kebalik-balik gitu. Jadi makanya kami pilihkan benar-benar kontennya atau channelnya yang berhubungan dengan Quran juga gitu, atau dengan Islam. Kadang merasa, aduh nanti gaptek gak ya gitu kalau nggak dikasih tahu, atau malah bahaya kalau taunya dari orang lain gitu. Jadi tetap diperkenalkan, tapi dibatasi kontennya ya. Jim ini disetting memang untuk masuk pesantren dari usia 3 tahun. Jadi usia 3 tahun itu sudah kami sounding kalau belajar Al-Quran ini bisa ya, atau lebih seru kalau bersama-sama gitu, rame-rame. Dan dari situ secara visual dilihatkan foto, video dari keadaan di pesantren ya. Kemudian juga setelah umurnya cukup, mungkin di sekitar 4 atau 5 tahun, kami coba ikut pesantren kilat sanlat gitu yang 3 hari 4 hari. Nah itu kami ikutkan, dan ternyata responnya alhamdulillah anaknya senang dan malah bertanya kapan aku dikirim ke pesantren katanya. Nah dari situ udah yaudah kita survei dulu, dan Jim memilih yang di Kudus dulu. Alhamdulillah dites masuk, jadi alhamdulillah sampai sekarang di sana. Ini pun masih baru berjalan 6 bulan ya, belum lama, jadi kita pantau juga sih gimana psikologisnya, kemudian betah enggaknya juga kami masih pantau sih. Jadi jadwal penjengukan pesantrennya itu 1 bulan 1 kali di hari Jumat awal bulan. Jadi sebulan sekali kami bunda ya, terutama ke Kudus gitu. Yang pertama kan memang
tadi ya kami sudah siap, bukan baru kemarin gitu loh, dari usia gym kecil 3 tahun itu udah siap mempersiapkan diri. Kemudian juga dengan keterbatasan ilmu di rumah ya, jadi sepertinya saat ini lebih cocok gym belajar di pesantren dulu. Untuk adik Jim, adik Kaf ini ya insya Allah sama seperti Jim ya, akan diarahkan menghafal Quran. Dan sekarang sudah belajar Iqra, malah lebih cepat dari Jim, usia 2,5 tahun ya, itu sudah mau belajar Iqra ini sekarang. Kalau lagi capek biasanya sih apa ya, kayak nangis gitu ya di sholat malam gitu ya, karena biar anak-anak nggak tahu gitu kalau bundanya nangis. Kadang merasa bingung mau ngapain, terus anak-anak mau dibawa kemana, karena kan benar-benar ditinggal gitu aja ya, jadi ayahnya benar-benar pergi gitu aja. Terus kan di jalan hijrah yang baru dimulai ini kan, kalau sendirian tuh kayaknya berat banget. Kadang ada rasa pengen udah aja lah gitu ya seperti itu. Tapi kan kepikir lagi anak-anak gitu ya, anak-anak masih kecil, jadi mau nggak mau tetap harus kuat, tetap harus dijalanin. Terus ya sudah bismillah, tetap berprasangka baik sama Allah, karena perjalanan yang nggak mudah ini pasti hadiahnya nggak main-main gitu ya, pasti hadiahnya hal-hal yang membahagiakan insya Allah. Kalau Jim sepertinya sudah terbiasa ya, malah dia tidak banyak bertanya. Nah kalau adiknya malah bertanya, ayah Kaf tuh kemana ya? Bunda jawab ya memang saat ini tidak ada yang tahu di mana. Kemudian yang paling penting ya ditanamkan itu lebih ke apa, kalau hal ini tuh karena Allah juga ya, karena takdir atau cerita yang harus kita jalani gitu ya dari Allah. Kenapa harus seperti ini gitu. Kami biasanya korelasikan atau refleksikan juga sama kisah-kisah dari Nabi ya, seperti Nabi Muhammad juga. Bunda bilang Nabi Muhammad juga saat kecil sudah yatim saat dalam kandungan gitu, dan itu bukan jadi halangan, bukan jadi hal yang menyedihkan gitu ya, karena nanti Allah yang akan jaga kalian gitu. Allah yang akan jaga, yang atur rezekinya, akan mengantarkan kalian lah sampai keberhasilan gitu. Seperti Bunda Maryam juga ya, Nabi Isa kan juga tanpa ayah ya, seperti itu. Nah itu dikisahkan juga bahwa banyak orang-orang hebat. Imam Syafi'i juga sama, sudah yatim dari kecil, bundanya yang mengantarkan, ketemu banyak guru. Jadi kadang memposisikan di situ gitu. Secara manusiawi pasti ada ya. Sempet satu waktu mungkin ya, kami nggak tahu mau tinggal di mana, kontrakannya udah mau habis. Waktu itu ya udah bener-bener apa ya, pasrah aja, nggak tahu deh mau tinggal di mana gitu kan. Dari situ dapat telepon kalau ada yang memperpanjang kontrakannya. Nah itu tuh udah hal yang kayaknya nggak mungkin deh kalau manusia yang atur gitu, ya kan? Itu pasti Allah yang atur. Kemudian Jim bisa ketemu guru-guru, Masya Allah ya, ketemu Ustadz Fatih, kemudian Ustadz Kodenis juga, ketemu Ustadz Kiai Jamil, ketemu Ustadz Bahtiar Nasir. Siapa sih orang tuanya gitu kan? Tapi kan Masya Allah itu karena Allah juga ya, nikmat yang yaitu yang nggak bisa dibeli. Seperti kemarin juga umroh, itu hadiah. Jadi Masya Allah Jim bisa bawa bundanya umroh, padahal saat itu kami aja nggak tahu kapan bisa berangkat, sedangkan Jimnya udah minta, aku mau kapan bunda kita umroh katanya. Sedangkan kondisi kan lagi seperti ini ya, istilahnya ada uang pun mungkin untuk bertahan hidup dulu gitu ya istilahnya. Doa ya nak, minta sama Allah, nanti Allah yang kasih. Satu hari wasilah tadi ya Ustadz Fatih Karim dan Abi Nuh nih yang punya travelnya, yuk berangkat. Di situ langsung nangis, nggak kayak ya Allah ini tuh mimpi gitu kan.
Jadi kayak nggak nyangka gitu ya, nikmat-nikmat itu tuh yang harus lebih disyukuri dibanding kita kecewa kenapa harus saya. Untuk Jim dan Kaf, harapan terbesarnya tetap dalam iman Islam yang kuat, kemudian juga menjadi anak yang solih-solihah ya, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW, menjadi pejuang umat, menjadi pejuang untuk saudara-saudara di Palestina, kemudian sehat lahir dan batin. Alhamdulillah, terima kasih kepada diri ini sudah sangat kuat sampai hari ini ya. Sudah berusaha melakukan yang terbaik, sudah memilih jalan yang terbaik, dan sudah menjadi hebat atas izin Allah ya sampai hari ini. Terus semoga terus di jalan ini ya, istiqomah di jalan yang lurus, jalan yang benar, dalam penjagaan Allah.